Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Om. Udah masuk Om nih. Masuk Om. Apa kabar Kak Rizky? Alhamdulillah baik. Sehat? Lancar. Alhamdulillah lancar, sehat. THR udah nih Mak? THR alhamdulillah sudah. Gaji udah gaji? Sudah. Udah, alhamdulillah. Soalnya sekolah bahagia di TikTok. Saya berada di sekolah bahagia. SD? SD 01 Muara Pawan. Halo orang Muara Pawan, guru-guru Muara Pawan. Say hello. Kepala sekolahnya siapa? Alhamdulillah yang masih bertugas sekarang Pak sekolah ini Pak Kusno. Selamat pagi, petang, malam, dan siang Pak Kusno. Tergantung beliau lah ya, nonton bila lah ya. Tergantung beliau lewat FYP-nya bila lah. Kak Rizky di SD 01 sebagai apa ya? Bingung gak saya ini? Bagi apa nanti netizen bilang OB gitu. Intinya sebagai orang yang mengembangkan bakat anak. Pikiran saya menggembala. Mengembangkan bakat anak-anak di SD 1 ya. Ya. Pembina ekskul kali ya. Untuk mencerdaskan sih bukan saya kali ya. Tapi bisa jadi. Bisa jadi. Kalau mencerdaskan kali mungkin ada orangnya lagi. Tapi kalau saya lebih menyukai diri saya ini lebih ke orang yang mengembangkan bakat anak-anak. Ya, mungkin bisa dibilang lebih ke motivator kali. Gimana tuh? Kalau motivator? Kalau motivator, selamat pagi pemirsa. Itu Mario Teguh. Kalau saya lebih mengembangkan bakat anak-anak. Mengembangkan bakat ya? Iya. Menggali potensi. Nah, menggali potensi. Ada sedikit cerita dari nol saya menggali bakat anak-anak hingga dia bisa lanjut berlomba sampai ke ajang tingkat kabupaten. Sebentar. Ini bakat apa nih? Bakat seni, nyanyi, gambar. Oh, seni visual. Iya. Sampai ke provinsi. Provinsi nggak telus kemarin FLS 2-nya sampai 3 besar aja. Berarti off di kabupaten. Iya, off di kabupaten. Tapi udah termasuk bisa dibilang pencapaian yang luar biasa tuh. Mungkin. Dinamika sebagai pelatih atau pembina ekskul. Gimana ya, punya tantangan tersendiri lah di masing-masing sekolah dan sebagainya. Di gini Kak Rizky, di SD 1 tuh Kak Rizky sebagai pembina apa dulu nih? Pembina pramuka iya, pembina seni iya, pembina drum band iya, apa lagi ya? Dah itu aja. Sedikit bocoran kawan-kawan bahwa Kak Rizky ini sudah membawa murid-muridnya untuk mendapatkan piala juara ya tak? Banyak piala itu. Juara 1, juara umum deh. Alhamdulillah. Di bidang olahraga juga ada. Apa tuh? Pokoknya di bidang olahraga seperti voli dan bulu tangkis dan sebagainya. Itu. Bocoran dong, udah berapa banyak piala selama Kak Rizky jadi pelatih atau pembina? Bocoran piala enggak terhitung gitu, bukan enggak. Saya mohon maaf pemirsa netizen, sombong amat. Jangan dibully saya pemirsa ya, bukan enggak mau cakap sombong. Yang awalnya tuh sedikit cerita saya berpijak di SD 1 awal cerita. Berpijak. Memijakkan kaki di SD. Memijakkan kaki, puitis amat bang. Ketika bertemu dengan kepala sekolah yaitu bernama Pak Kusno. Yang di awalnya mohon maaf, yang saya lihat lemari itu hanya satu lemari kosong, bukan kosong, ada sih isinya. Ada. Cuma minim. Ada tapi minim. Ada pokoknya ada. Saya nggak mengatakan minim ya Bang Ardi. Ada dan sebagainya. Dan disitulah jiwa semangat saya membara gitu. Dan ditambah lagi dengan kata-kata Pak Kusno, saya ingat benar kata-kata Pak Kusno yang menjadi motivasi saya sampai sekarang. Rizky tolong isi piala ini sebanyak mungkin. Di lemari itu? Di lemari itu. Dengan satu lemari itu.
Dan sekarang numpuk. Jangan bully saya dong netizen. Tidak apa-apa, ini kan bercerita kalau perkembangan pendidikan itu luar biasa. Saya nggak sombong pemirsa, kan nanti di TikTok Bang Ardi, di YouTube. Oh sombong amat katanya. Alhamdulillah sekarang sudah mau 5 lemari nampaknya. Lemari kelima ini nampaknya di bulan depan udah mau dibeli nampaknya. Soalnya sudah 4 lemari full. Yang besar-besar yang juara umum itu di luar karena udah bisa dimasukkan ke lemari. Yang besar-besar itu ada berapa tuh? Ada 5. Memang kalau ada kompetisi, baik kompetisi olahraga atau kompetisi pramuka, kalau udah SDN 01 ikut, kadang-kadang tuh ada terdengar di telinga tuh, oh SD 01 lagi, kata orang gitu. Alhamdulillah, gitu Wah. Jadi ini sebagai motivasi kita bersama, terutama pembina ekskul. Ini menjadi motivasi kita bersama. Tumbuhkan dulu rasa cinta kita di ekskul itu di dunia kerja juga ya. Kita cintai dulu. Insya Allah dalam kita melaksanakannya juga lancar. Lebih ke hobi nggak sih? Ya, hobi. Karena saya hobi pramuka dari kelas 3 SD sampai sekarang. Mungkin bisa dibilang gini, Kak Rizky sekarang tuh menjalankan hobi yang ada bonus dibayar gitu. Alhamdulillah, begitulah ceritanya. Kan bahagia tuh ngerjakan hobi tapi dibayar kan? Iya. Banyak piala gitu kan? Luar biasa. Nyanam dia. Sampai sekarang. Tingkat kabupaten udah pernah juara umumnya enggak? Alhamdulillah. Pernah ke provinsi tapi dapat juara enggak? Ini sih sangat membekas sekali ya di anak buah saya. Pernah sudah mau ke provinsi. Sudah latihan. Ini maaf ya Bapak Ibu guru. Perlu disebutkan enggak ya? Apanya tuh? Boleh kalau tidak melanggar kode etik jurnalistik, enggak masalah. Dulu dari Satlantas. Satlantas sudah menghubungi SD 1. Juknisnya sudah dikasih, kami sudah latihan beberapa hari. Lomba apa nih? LKBB di provinsi. Mewakili Polres Ketapang. Subhanallah. Itu mimpi yang sangat besar bagi kami, mewakili Polres. Lomba kabupaten gitu kan, mewakili Polres Ketapang. Iya, mengikuti lomba di provinsi. Entah mengapa di H-7 atau lupa saya, dikabarin kita di Kabupaten Ketapang di cancel. Hanya beberapa kabupaten yang saya lupa juga. Yang saya ingat hanya beberapa kabupaten yang ikut di Polda Kalimantan Barat. Kapan tuh? Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 2000. Masa Covid enggak? Enggak. Oh, enggak. Baru 2003 2004 itu. Oh, baru. Iya. Baru-baru ini. Iya. Antara 2003 2004 itu. Tapi belum rezeki lah enggak. Belum rezeki nyampe sana. Udah itu yang tingkat SD 1. Tingkat SMP itu SMP 3 yang ditunjuk. Mewakili Polres Ketapang. Berarti gini, bisa dibilang SD 01 sekarang ibaratnya kalau dalam bahasa agama tuh marwahnya tuh udah sampai sekabupaten gitu ya. Mungkin ditakuti gitu. Mungkin. Karena kan setiap lomba kalau tingkat SD baik pramuka segala macam tuh SD 1 selalu borong piala umum biasanya. Alhamdulillah, amin. Selalu bisa dibilang ditakuti disegani lah ya. Mudah-mudahan bertahan ya Kak Rizky ya. Amin. Dengan segala macam prestasi. Untuk anak buah saya pokoknya konsisten latihan itu. Dinamikanya gimana Kak Rizky sebagai pelatih? Plus minusnya dari meraih segala macam prestasi yang udah didapat, dari piala cuma sedikit kan tadi yang diceritakan di SD 01, sehingga sekarang sudah nyampe ke on the way ke 5 lemari gitu kan, piala yang udah alhamdulillah Kak Rizky kasih ke sekolah. Awalnya cukup penuh drama sih untuk membangun sebuah kepercayaan terhadap sekolah. Ya. Hanya bermodalkan, apalagi mohon maaf di desa gitu kan, Sunyawan gitu kan, bukan di lingkup kota gitu kan. Iya benar.
harus penuh ekstra sih, memberi kepercayaan ke sekolah bahwa kita bisa untuk menjadi yang terbaik di kancah di kabupaten. Jangan, kata saya, jangan hanya kita punya nama di desa tingkat kecamatan, kita harus bangkit Pak. Berani keluar. Ya, berani keluar Pak. Ya. Saya bilang ke Pak sekolah, kita berani keluar. Jadi waktu itu masa COVID, saya masuk ke SD 1 itu antara peralihan masa COVID. Berarti new normal ya. Era 2019 2020. 2021. Oh. Iya, new normal itu. New normal. Ada event di tingkat kabupaten. Ada ikut. Apa tuh? Pramuka kah? Pramuka. Ada event di tingkat kabupaten, Pak. Ini kita harus survive. Kita harus punya nama di kabupaten. Kalah menang itu urusan Dudi. Ya, kata orang Ketapang, Pak. Kalah menang urusan Dudi amnyan. So, kita ikut ya, Bah, pengalaman. Nah, singkat cerita kita ikut, alhamdulillah kita juara umum. Alhamdulillah. Tingkat kabupaten. Insyaallah. Dan seterus itu terus bergulir terus. Sekolah memberi kepercayaan saya untuk ikut terus kegiatan ekskul dan segala macam. Itulah yang pentingnya. Sekolah harus punya support, punya andil tersendiri dalam kegiatan ekskul kita. Kalau tidak, ya kalikan semua dengan 0. Kalau hanya ayo semangat Pak A, Pak B, semangat membina anaknya, tapi kita tidak punya support materi. Berarti Kak Rizky ini termasuk sekolahan yang bisa dibilang dukungan ke kegiatan ekskul itu bisa tergolong cukup tinggi kali ya dukungannya ya? Alhamdulillah ya. Saya rasa cukup. Bagi saya sih cukup. Sehingga ya, karena mustahil seorang pembina ekskul bisa meraih prestasi berbagai macam banyaknya kalau dukungan itu minim. Ya. Karena semangatnya pasti merosot gitu. Dan juga dukungan dari dewan-dewan guru, teman-teman guru semuanya, dan dukungan orang tua wali murid juga. Itu tidak lepas dari dukungan orang tua wali murid sejauh mana anaknya berkembang, itu aja. Ya, betul. Gini Kak Rizky, saya kan juga pernah punya pengalaman bisa dibilang mantan guru lah ya. Meskipun sekarang masih. Di mana tuh? Di negara Konoha. Di negara Konoha. Iya. mantan guru lah istilahnya ya. Jadi pernah berkecimpung juga di dunia pendidikan, kemudian di dunia ekskul. Ketika mau bawa anak-anak didik untuk keluar gitu kan, ikut lomba kemana gitu kan, di Konoha nih, di negara Konoha, bukan di sini. Paham. Nah, di negara Konoha. Itu ketika kita untuk mengizinkan anak untuk keluar, kebetulan anak itu sedang ada pelajaran akademik. Iya. Katakanlah mungkin dalam kelas lagi belajar matematika mungkin. Jadi kita minta izin untuk keluar sebentar untuk latihan. Katakanlah latihan LKBB. Jadi hampir 85% guru di sekolah tersebut tidak mengizinkan siswa untuk keluar untuk latihan. Jangan ganggu kegiatan belajar mengajar akademik kalau mau ikut lomba. Kebanyakan begitu. Oke. Sehingga bisa tergolong kita sebagai orang yang punya semangat akhirnya down juga sebagai pembina. Tapi ketika dapat juara, rata-rata mau foto tuh sama anak yang menang tuh. Wah, ini siswa SMP Konoha ini, saya gurunya dapat juara, foto upload ke media sosial. Tapi ketika mau diajak latihan, tidak diizinkan. Menurut Kak Rizky gimana tuh? Pernah nemu enggak kasus yang seperti itu? Sejauh ini sih saya belum pernah menemui seperti itu, kejanggalan latihan di sekolahnya. Di cut atau di namanya? Tidak direstui. Kau tak direstui. Ya, sejauh ini saya alhamdulillah lancar-lancar saja. Tidak lepas dari support dari teman-teman guru. Dukungan. Mereka memberikan support yang sangat baik ke siswa. Karena kembali lagi, semuanya outputnya akan memberikan citra baik untuk sekolah. Iya. Betul. Karena sedikit banyak yang dikenal ya pasti sekolahnya, bukan gurunya, bukan pembinanya. Ini dari SD ini. Nah, itulah. Jadi selama ini saya belum pernah menemui tidak direstui, dan saya juga
sesekali aja untuk biasanya saya memakai jam sekolah itu udah Hamin 7, Hamin 5 gitu. Selepas itu sebelum-belumnya saya tetap memakai jam sore aja di jam mereka sudah selesai sekolah. Itu. Menurut Kak Rizky salah apa keliru sih seandainya kita latihan nih, bawa siswa latihan tapi minta izin waktu sebentar ketika anak tuh dalam pembelajaran akademik misalkan? Saya tidak ada menyalahkan atau tidak membenarkan ya. Ini kembali lagi ke masing-masing guru sekolah. Apakah mereka punya inisiatif atau punya kebebasan atau mengizinkan anak didiknya untuk latihan. Selagi mereka punya potensi untuk bisa memberikan nama sekolah, berikan nama baik sekolah. Why not? Mengapa tidak? Ya, kita berikan izin, berikan restu ke mereka. Kita lihat perkembangan mereka sampai kemana. Iya, betul. Contohnya pernah dibilang mereka pintar matematika belum tentu jago di ekskul. Mereka yang bodoh di matematika ternyata mereka jago di ekskul. Betul. Itu. Dan fakta sih, kita punya kawan misalkan. Kita punya kawan katakanlah di sekolah Konoha dulu gitu kan. Di akademik peringkat terus tuh, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 1, peringkat 2. Tapi sekarang kelihatan perkembangan kehidupan sekarang kita bukan meremehkan ya. Iya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan mungkin kita yang dulu selengean sekolahnya. Iya. Ketika guru masuk kita keluar segala macam. Sedangkan dia tuh belajar terus. Nah, gimana ya? Karena kehidupan kita sekarang tuh tidak ditentukan dengan nilai, betul nggak sih? Beli cilok nggak berdasarkan akar kuadrat. Akar kuadrat pi r kuadrat kali tinggi kali lebar, enggak. Rumus itu enggak berlaku di kehidupan kita. Macam masang sound system nggak betul kan? Betulkan kabel nggak pakai rumus. Nah, di luar ini, ya. Sehingga ya begitulah. Paling hitung-hitungan tambah kali bagi mah macam itu ya. Macam Bang Ardi ini ada sampingan konveksi ya. Makanya lah hitung-hitungan tambah kali bagi. 2 kali bagi berapa segala macam. Paling itu ya. Ada rumus-rumus yang dipelajari setengah mati, belajar rumus Pitagoras misalkan. Sampai sekarang enggak terpakai tuh. Rumus fisika, rumus kimia tapi kita tidak mengenyampingkan akademik, tidak. Ya, benar. Tidak. Kita cuma akademik penting. Kita cuma memberikan gambaran bahwa akademik itu bukan akhir dari segalanya gitu Kak Rizky. Benar. Meskipun mereka peringkat 1, peringkat 2 di sekolah itu juga tidak menjamin dia bakal sukses di masa depan gitu Kak Rizky. Nah, begitu. Jadi yang anak-anak siswa saya yang ikut ekskul tidak semuanya anak-anak yang pintar. Ya. Malahan bukan memang dari dulu Kak Rizky, yang ikut ekskul keluar kebanyakan anak-anak yang bangor biasanya. Ya, betul enggak tuh? Betul. Tapi prestasi di luar bagus. Nah, yang saya banggakan itu mereka tuh punya mental Oke, saya bisa di ekskul meskipun dicap di sekolah jelek, buruk gitu kan. Dicap orang tuanya nakal dan sebagainya, tapi mereka bisa buktikan di ekskul mereka punya prestasi. Ya, betul. Di sekolah manapun biasanya kalau udah anak tuh misalkan ada yang ikut olimpiade olahraga misalkan, voli kayak atau bola kaki, terkadang yang dipilih tuh anak-anak yang bangor tuh. Ya, benar. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang banyak kasus biasanya tuh. Ya. Tapi berprestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang pramuka begitu. Sehingga ya begitulah. Kita ngasih gambaran juga ya terhadap orang tua kalau seandainya ngambil rapor anak ketika anaknya tidak dapat peringkat, jangan bersedih hati. Jangan dimarahin. Bapak Ibu, please. Jangan galau kan. Mereka punya prestasi kok. Nah, bukan hanya akademik kan begitu. Iya. Mungkin belum, misalnya mereka nggak punya prestasi, mungkin belum digali. Ya. Bapak Ibu mengklaim anaknya, sorry to say, bodoh dan segala macam. Mungkin mereka belum digali. Ada yang perlu digali dari diri mereka. Perlu pendekatan khusus. Ya. Iya, betul. Contoh saya dulu, anak ini perlu pendekatan khusus. Malah orang tuanya nggak tahu anak ini punya bakat gambar. Nah, kan? Setelah saya perlu pendekatan khusus ke anak ini si A, saya coba, kamu bisa kok, kata saya. Saya lihat
gambar-gambar kecilmu yang di buku itu saya bisa kembangkan lagi. Percaya sama saya, kata saya. Alhamdulillah. Juara di kecamatan, juara di kabupaten. Nah, itu kan karena digali itu. Perlu digali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di rumah jangan mengklaim anak saya bodoh dan segala macam, sorry to say, karena mereka perlu pendekatan khusus. Entah kenapa dari dulu tuh penilaian orang mungkin secara umum lah ya udah jadi rahasia umum lah. Kalau enggak pandai matematika dibilang bodoh Ambia tuh. Anak ini bodoh gitu. Padahal pelajaran bukan hanya matematika loh. Ya kan? Jadi kalau kurang matematika dianggap bodoh biayanya gitu sering gitu. Kamu kalau nggak masuk 3 besar nggak beli ini. Nah, itu yang kacau itu. Padahal dia udah bawa piala banyak tuh ke sekolah tuh. Ya. Banyak prestasinya. Banyak prestasinya Bapak Ibu. Makanya sekarang saya dari sekolah itu pokoknya tiap mereka juara akan saya ganti duplikat pialanya ke mereka. Ke mereka buat disimpan di rumah ya. Iya, ada bukti mereka ini punya prestasi loh. Ya, tidak hanya sekedar piagam dan omongan anakku juara 1, aku kemarin juara 1 loh. Mana buktinya? Kalau sekarang kan mereka punya bukti di rumahnya. Di ruang tamu, dilihat tamu dan sebagainya. Ada yang bisa dilihat. Betul. Siswaku, love you. Ya, mungkin udah 20 menit Kak Rizky. Iya. Jadi kesimpulannya bahwa akademik itu mungkin penting Kak Rizky ya, tapi bukan akhir dari segalanya. Gimana Kak Rizky itu? Ya, saya lihat akademik non-akademik mereka harus berjalan seimbang. Sejalan. Jangan lupakan akademik juga. Iya. Meskipun kalian fokus di non-akademik, fokus latihan dan segala macam untuk anak buah saya, siswa saya. Iya. Kalian fokus juga ke belajar, jangan hanya fokus ke latihan non-akademik, fokuskan juga di belajar ya. Belajarnya sama-sama penting, harus beriringan gitu. Beriringan. Oke, begitu. Makasih Kak Rizky udah menyempatkan waktu untuk datang bercerita bercelakel. Perkara pendidikan. Berat pembahasan kita hari ini. Mohon maaf ya Bapak Kepala Dinas Pendidikan, guru-guru yang lain yang ada di mana-mana, kita bahas pendidikan kali ini mungkin dari sudut pandang kita kali ya. Sebagai konten kreator. Thank you untuk SD 1 sudah memberikan kepercayaan saya untuk berkembang di SD 1. Thank you Pak Sekolah, Pak Kusno, dan guru-guru semua. Tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Dan salam untuk semuanya Kepala Dinas di Kecamatan Muara Pawan. Dan Kabupaten Ketapang. Pengawas SD. Saya hanya bercelakir nih. Ada berano-ano. Oke, jangan lupa diapakan Kak Rizky? Subscribe, di subscribe, di like, di komen ya, di share sebanyak-banyaknya. Channel YouTube Pawan TV. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Yang Anda share ke mana-mana, semoga jadi berkah Anda, amal jariah kita sama-sama. Pahala mengalir. Alhamdulillah. Oke. Spill akun YouTube-nya Kak Rizky. Masih aktif lah ya. Udah lama nang YouTube. TikTok. Saya udah lama dah ngonten di YouTube udah lama gam. Jadi sesekali mah di YouTube ya. YouTube-nya Mata TV, TikTok-nya Pak Rizky SD 01. Facebook-nya Facebook. Usah. Udah usah. IG. Saham. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pawan TV kita. Kita ketemu di Bercelakir episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro.